Konnichiwa minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Kalau ngomong sosok Akagami no Sense memang gak pernah akan ada habisnya ya guys. Salah satu karakter kuat dalam cerita One Piece ini diyakini kuat akan memiliki peran yang begitu penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Karena seperti yang kita tahu, Shanks sendiri adalah sosok yang memotivasi Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut. Tentu saja jika kita melihat bagaimana kekuatan Shanks yang sudah diperlihatkan sepanjang jalannya cerita One Piece, memang gak bisa dipungkiri juga ya, Shanks akan menjadi salah satu pesaing terhebat Luffy untuk mendapatkan harta karun One Piece. Ya, meskipun seperti yang pernah Mimin Lily bahas di video sebelumnya, gak menutup kemungkinan juga loh guys. Shanks akan memiliki peran sebagai karakter yang memiliki dua sisi mata pisau. Bisa aja Shanks ini berada di kubu pemerintah dunia dan juga berada di kubu bajak laut. Di mana hal ini jelas membuat kita semua sangat amat penasaran. Apakah Shanks akan mengkhianati Luffy dan menjadi musuh utama Luffy dalam memperebutkan harta karun One Piece? Memang bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Namun kita nggak akan ngomongin soal apakah Shanks akan mengkhianati Luffy atau tidak ya guys. Kali ini aku mau ngebahas sebenarnya seberapa kuat sih sosok Akagami no Shanks sebagai seorang Yonko di dunia One Piece. Oke, kayaknya menarik ya untuk kita bahas bersama. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys. Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Oke, pembahasan kali ini akan Mimin Lily awali dari sedikit penjelasan mengenai pentingnya kekuatan haki ya guys. Nah, tentu saja Oda Sensei tidak serta-merta menghadirkan kemampuan haki hanya untuk membuat seorang bajak laut terlihat kuat dengan kemampuannya. Haki sudah dianggap sebagai sebuah kekuatan yang penting untuk bisa dimiliki oleh seorang bajak laut. Selain itu guys, ada beberapa hal yang tidak akan bisa ditandingi tanpa kekuatan haki. Misalnya saja kekuatan buah iblis Logia yang memang sulit untuk dikalahkan tanpa menggunakan kekuatan haki. Lalu haki juga bisa digunakan untuk memperkuat tubuh dari serangan yang mematikan. Contohnya saja Kaido yang menggunakan kekuatan Hosoku hakinya untuk memperkuat diri sehingga tubuhnya pun menjadi sangat keras. Jadi pada intinya kekuatan haki adalah kunci seseorang untuk bertahan hidup di ganasnya lautan One Piece. Nah, kembali lagi ngomongin Shanks, tentunya kalian semua para fans One Piece sudah tahu betul jika Akagami no Shanks adalah kapten di kelompok bajak laut rambut merah yang statusnya saat ini adalah seorang Yonko atau 4 kaisar lautan. Tentu aja guys, statusnya sebagai seorang Yonko jelas mengindikasikan Shanks bukanlah orang yang lemah. Dan itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi loh. Namun yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki oleh Yonko yang satu ini? Apakah Shanks adalah pure pengguna kekuatan haki? Atau akan ada sebuah plot twist jika Shanks adalah pengguna kekuatan buah iblis? Menarik ya guys. Tetapi nih, kalau kita perhatikan lagi dengan seksama, Yonko di era baru saat ini memiliki keunikan tersendiri loh guys. Contohnya, setelah Yonko Kaido berhasil dikalahkan, kita semua tahu kalau Luffy telah menggeser tahta Kaido dari kursi Yonko dan menggantikannya. Nah, menariknya, Kaido dan Luffy ini sama-sama memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan. Lalu kemudian Yonko Big Mom yang juga lengser dari gelarnya telah digantikan oleh Buggy. Dimana seperti yang kita tahu juga, baik Big Mom ataupun Buggy, mereka berdua memiliki kekuatan buah iblis berjenis Paramecia. Nah, sampai di sini dapat kita simpulkan Luffy adalah Yonko dengan kekuatan Mythical Zoan. Sementara Buggy adalah Yonko dengan kekuatan buah iblis Paramecia dan juga kekuatan hokinya. Lalu bagaimana dengan dua Yonko lainnya? Tentu saja mereka berdua juga memiliki keunikan atau ciri khas dari kekuatannya masing-masing. Misalnya saja Yonko Kurohige yang dikenal memiliki kekuatan lebih dari satu buah iblis. Dimana seperti yang kita tahu saat ini, Kurohige memiliki kekuatan dua jenis buah iblis yaitu Yami Yami Nomi tipe Logia dan Gura Gura Nomi tipe Paramecia. Gak cuma sampai di sini aja guys.
Kedatangan Kurohige ke Amazon Lily dan tertarik untuk mendapatkan kekuatan buah iblis OP-OP Nomi milik Trafalgar Law semakin membuktikan bahwa Kurohige diyakini kuat akan memiliki 3 kekuatan buah iblis sama seperti halnya dengan gambar bendera bajak lautnya atau Jolly Roger-nya. Lalu bagaimana dengan Yonko Akagami? Menurut aku sih, dari ketiga Yonko yang semuanya adalah pengguna kekuatan buah iblis sudah dapat dipastikan jika Shanks adalah pure pengguna kekuatan haki. Perlu diingat juga guys, Shanks ini pernah mengatakan kepada Buggy, kekuatan terlemah seorang bajak laut adalah tidak bisa berenang. Tentu saja ini akan make sense sekali kan, dengan efek negatif pengguna kekuatan buah iblis yang kehilangan kemampuan berenangnya. Nah, jadi Mimin Daily sih yakin jika Shanks memang pengguna kekuatan haki yang dahsyat, di mana inilah alasan kenapa Shanks bisa menjadi seorang Yonko. Oh iya guys, perlu diingat juga loh, dalam SBS volume ke-65, Oda Sensei pernah menjelaskan bahwa haki raja yang dimiliki oleh Shanks bisa menumbangkan lebih 100.000 orang jika dibandingkan dengan Luffy setelah time skip yang mampu menumbangkan 50.000 orang. Bahkan sebelum time skip, kemampuan Hosoku Haki Shanks pun mampu berdampak pada kapal Moby Dick milik Shirohige. Bukan hanya itu aja guys, ketika adu pedang dengan Shirohige, efek haki mereka berdua pun sampai membelah langit di atasnya. Dan kalian juga bisa lihat sendiri guys, ketika perang besar di Marineford, Shanks berhasil menghentikan pukulan magma milik Akainu. Bahkan sekelas Fleet Admiral Sengoku sampai menuruti perkataannya untuk menghentikan perang. Lalu apakah ini sebuah kebetulan jika Shanks memang sangat disegani? Jawabannya tentu tidak ya guys, karena faktanya kedatangan Shanks ke negeri Wano pun membuat para fans One Piece amat sangat terkejut loh. Ketika momen Shanks mengusir Admiral Green Bull yang akan menangkap kelompok bajak laut topi jerami yang sudah tidak berdaya akibat pertarungan melawan Yonko, Kaido, dan Big Mom. Nah, di momen ini kalian bisa lihat sendiri kan, bagaimana dahsyatnya pancaran Hosoku Haki yang membuat Admiral Green Bull ketakutan dan berkeringat dingin. Bahkan yang menarik guys, anak buah Shanks pun sampai tak kuasa menahan aura Hosoku Haki dari kaptennya tersebut loh. Mereka mengatakan, tolong jangan mengeluarkan haki secara mendadak, semua anggota baru kita jatuh pingsan. Dan informasi terbaru mengenai Shanks adalah keturunan dari keluarga Vigarland semakin membuktikan ya guys, bahwa pengaruh dan kekuatannya di dunia One Piece sangat diakui oleh para bajak laut ataupun angkatan laut. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.